Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Aulia Saputra Damai dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pidana lanjutannya yang didoseni oleh Ibu Prof. Dr. Haji Eni Nuraini SHMH beserta Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Bagian kitab undang-undang hukum pidana yaitu ada dua. Yang pertama bagian yang bersifat umum. Yang bersifat umum ini berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Yang bersifat umum ini diatur dalam buku 1 pasal 1 sampai 103. Dan yang kedua adalah bagian khusus. Bagian khusus ini mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Bagian khusus ini diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai dengan pasal 488 tentang kejahatan, dan buku 3 pasal 489 sampai dengan 569 tentang pelanggaran. Yang berikutnya berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality atau nullum delictum nulla puna sine praevia lege poenali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang, atau tindak pidana ini harus ada dalam peraturan KUHP atau undang-undang, kitab undang-undang. Yang berikutnya, tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Jadi tidak bisa dihukum bila tidak ada peraturannya di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau tidak ada yang dilanggar. Yang berikutnya, larangan adanya penafsiran secara analogi. Dalam prosedurnya tidak boleh ditafsirkan secara analogi karena kita menganut kepastian hukum. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Yang pertama, tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Yang berikutnya, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Dan selanjutnya, sanksi pidana merupakan paksaan atau duang. Karena bila sanksi pidana sifatnya tidak memaksa, maka seseorang tidak akan merasa jera bila sanksi pidana ini tidak bersifat memaksa. Makanya sanksi pidana ini sifatnya memaksa supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama. Yang berikutnya, menurut tempat atau locus delicti. Yang pertama, daratan negara, diliputi daratan negara. Yang kedua, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hubungan internasional atau HI, singkat HI. Yang berikutnya, udara di atas wilayah negara. Nah, di sini berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial. Yang pertama pasal 2 KUHP, yang berikutnya asas personal atau asas aktif pasal 5 KUHP. Yang selanjutnya asas perlindungan nasional pasif. Yang berikutnya asas perlindungan atau nasional pasif, dijelaskan pada pasal 4 dan pasal 7 KUHP. Dan yang berikutnya asas universalitas atau asas keseluruhan. Dan yang berikutnya ekstradisi atau penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian yang dapat saya jelaskan atau dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.